Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen dan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Baltasar Jambar, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMA Santo Yosef Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan budi pekerti dalam jabatan tahun 2023 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan UKIN kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Santo Yosef Duri. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11 semester ganjil dengan materi pembelajaran hubungan antara gereja dan dunia. Selamat menyaksikan video saya ini. Terima kasih. Siap, Bro. Oke, selamat siang semuanya. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan, siapa yang bersedia memimpin doa? Oke, silakan Gloria. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Engkau masih memberkati kami hingga pagi hari ini. Kami masih dapat berkumpul dan memulai aktivitas pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Dan kiranya Engkau bukan pikiran kami agar kami dapat mencerna serta mendengarkan apapun yang diberikan oleh guru-guru kami. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih Gloria. Saya cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ketua kelas? Hadir semua ya? Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi materi belajar kita pada siang hari ini adalah hubungan antara gereja dan dunia. Nah, pada materi pembelajaran ini, tujuan yang mau kita capai di pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memahami hubungan gereja dan dunia dan dapat mewujudkannya dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Paham ya? Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antara gereja dan dunia sebelum dan sesudah Konsili Vatikan II. Lalu yang berikut, peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna kehadiran gereja bagi dunia yang bisa kita baca dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mensyukuri keberadaan dirinya dan mampu bekerja sama dengan orang lain di tengah keluarga dan masyarakat secara bertanggung jawab. Nah, pada pembelajaran ini Bapak harapkan untuk kalian supaya betul-betul mempelajari materi dengan serius. Ya, karena kita sebagai pemuda-pemudi Katolik harus menunjukkan partisipasi kita sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota gereja di tengah masyarakat, ya, baik di antara masyarakat Katolik maupun masyarakat yang bukan Katolik. Jadi diharapkan pada pembelajaran ini dengan serius. Nah, ketika menggunakan teknologi handphone yang kamu gunakan, ya pakailah yang berkaitan dengan pembelajaran ya, supaya pembelajaran kita itu teratur. Oke, nah sebelum kita lanjut, kita membahas dulu materi sebelumnya ya, bahwa pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang karya pastoral gereja. Ya, karya pastoral gereja yang pertama itu gereja yang menguduskan, kemudian gereja yang mewartakan, gereja yang membangun persekutuan, lalu gereja yang bersaksi, dan gereja yang melayani. Oke, pada materi minggu lalu ini ya, tentang
Karya pastoral gereja itu gereja yang menguduskan, mewartakan, membangun persekutuan, bersaksi dan melayani. Masih ingat ya materi ini ya? Masih, Pak. Nah, misalnya gereja menguduskan, apa kira-kira konkretnya dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik? Siapa yang bisa menjawab? Mengikuti dua lingkungan, apalagi? Mengikuti dua lingkungan atau dua kering. Kemudian berdoa sebelum makan di tengah keluarga. Oke, ada lagi? Mengikuti perayaan Ekaristi. Itu juga ya, itu juga menjadi bentuk karya pastoral gereja yang menguduskan, ya. Nah, kemudian gereja yang mewartakan, gereja yang membangun persekutuan, bersaksi dan gereja yang melayani, ya. Itu materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan sama kalian terkait materi yang mau kita bahas hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda dapat mengidentifikasi hubungan gereja dan dunia sebelum dan sesudah Konsili Vatikan kedua? Sudah, baik. Kemudian, apakah Anda dapat menganalisis makna kehadiran gereja di tengah dunia? Sudah, bagus. Lalu apakah Anda dapat mensyukuri keberadaan diri sebagai bagian dari gereja? Apa bentuknya? Nanti kita lihat di pembahasan materi selanjutnya ya. Lalu apakah Anda dapat bekerja sama dengan orang lain dalam membangun dunia? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, kita akan dalami dalam pembahasan materi selanjutnya ya. Nah, pada dasarnya gereja dan dunia merupakan suatu realitas yang sama seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Artinya antara gereja dan dunia itu keterkaitannya sangat erat, saling membutuhkan. Ya, ketika kita berbicara tentang gereja berarti kita berbicara tentang dunia. Kenapa? Karena gereja itu ada di tengah dunia. Tidak mungkin gereja memisahkan diri dari dunia, kan? Nah, karena dunia juga menjadi tempat berlangsungnya sejarah umat manusia. Oke, ini pertanyaan pemantik untuk kita. Pertanyaannya, mengapa kita sebagai gereja Katolik perlu terlibat dalam membangun dunia? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kita sebagai gereja Katolik perlu terlibat dalam membangun dunia? Saya, Pak. Oke, silakan Rafael. Karena Tuhan telah memberi tanggung jawab kepada kita untuk membangun dunia. Karena Tuhan telah memberi tanggung jawab kepada kita untuk membangun dunia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk si Rafael. Ada lagi? Saya, Pak. Karena hidup di tengah dunia. Karena hidup kita di tengah dunia. Oke, baik. Terima kasih Beata. Tepuk tangan untuk Beata. Baik, kita lanjut. Setelah ini kita masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan inti pertama, kalian akan mengamati hubungan gereja dan dunia dengan mencari informasi. Bisa browsing di internet ya. Saya sudah siapkan di sini linknya ya. Nah, searching di internet mengenai hubungan gereja dan dunia sebelum Konsili Vatikan kedua dan setelah Konsili Vatikan kedua. Lalu kemudian setelah itu, setelah kalian searching di internet sambil membaca beritanya itu, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, nanti masuk ke dalam diskusi kelompok sambil mengerjakan LKPD. LKPD sudah Bapak kirimkan di grup kita ya. Di situ sudah ada semua pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian untuk kitab sucinya juga nanti buka Alkitabnya ya untuk menjawab itu. Lalu setelah itu, setelah kalian selesaikan bagian ini, nah bisa juga mencari jawaban lain ya, melakukan penyelidikan di link yang Bapak muatkan juga di LKPD. Lalu setelah itu kita mencari solusinya dari permasalahan itu ya, permasalahan mengenai hubungan antara gereja dan dunia. Setelah semua selesai baru kita masuk ke presentasi hasil kerja kelompoknya. Lalu setelah itu kita
menganalisis atau mengevaluasi. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama. Semua punya paket internet ya? Punya semua ya? Nah, bisa nanti searching di sini ya, link yang sudah dimuatkan di sini. Baik, kita masuk ke kelompok masing-masing. Silakan masuk ke kelompoknya. Nah, dalam kelompok diskusinya, seperti ini LKPD yang Bapak kirim ya. Dan inilah kalian yang kerjakan di kelompoknya ya. Jadi tulis identitasnya, kemudian anggotanya, lalu kelas, semester ya, sudah itu ya. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua sampai pertanyaan yang keempat dan kelima. Setelah itu kita presentasi, lalu semua itu bisa baca dari sini ya. Dokumen Konsili Vatikan kedua, artikel dokumen Konsili Vatikan kedua Gaudium et Spes artikel 2 dan 3 bisa buka di sini ya, link ini. Kemudian yang atasnya juga sama ya. Hubungan gereja dan dunia sebelum dan setelah Konsili Vatikan kedua. Oke, paham ya? Paham? Baik, silakan kerjakan. Boleh tulis di buku catatannya, boleh juga langsung di LKPD yang ada di Android kalian ya. Pak, pandangan itu yang ini ya? Ya. Terus ini yang mana? Ya. Oh, ini Ya. Ini dulunya. Sekarang inilah yang Sebelum, setelah. di sini itu nomor 2 itu nomor 1. Mana? Enggak maksudnya anu Bisa diakses link itu kan? Bisa.
Bagaimana? Udah selesai semua? Sudah Pak. Sudah? Oke, kalau sudah selesai, supaya kita langsung presentasi aja. Nyanyi dulu Kelompok- Pak. Nyanyi dulu, boleh, boleh. Silakan. Siapa yang membawakan? Saya Pak. Oh, silakan. Oke, apa lagunya? Belajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Tahu semua teman-teman ya kan? Tahu. Baiklah. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai presentasi, kita bernyanyi Pelajar Pancasila dulu ya. Kita tepuk tangan ya teman-teman. Pelajar Pancasila, 1, 2, 3 ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global untuk yang mandiri. Kreatif dan beraktivis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global untuk yang mandiri. Kreatif dan beraktivis. Oke, terima kasih Francisca. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita bacakan dulu kitab sucinya ya. Kitab sucinya itu dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayo Pak, Oke, kelompok Grace, silakan Grace bacakan dulu Alkitabnya. Injil Matius. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, terima kasih Grace. Silakan maju ke sini kelompok Grace untuk presentasi. Baik teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, apa pandangan konsili tentang dunia? Jawaban dari kelompok kami, dunia diciptakan dan dipelihara oleh cinta kasih Tuhan Pencipta. Dunia yang pernah jatuh menjadi budak dosa, kini telah dimerdekakan oleh Kristus yang telah disalibkan dan bangkit pula untuk menghancurkan kekuasaan setan agar dunia dapat disusun kembali sesuai dengan rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Nomor 2. Baik, nomor 2. Bagaimana hubungan gereja dan dunia? Gereja post-konsilier melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Gereja menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. 2. Dunia dijadikan mitra dialog. Gereja dapat menawarkan nilai-nilai Injil dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya, ada istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia. Ketiga, gereja tetap menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekuler.
karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat mensejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kerajaan. Oke, Pak Kat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya mau bertanya, Silakan. apa itu gereja menurut orang Katolik? Apa itu gereja menurut orang Katolik? Oke, silakan Vanessa. Seperti yang kita ketahui tadi, terdapat hubungan buruk antara gereja dan dunia sebelum Konsili Vatikan II. Nah, apa dampak dari hubungan yang buruk antara gereja dan dunia sebelum Konsili Vatikan II tersebut? Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu dari Ignatius Billy. Dia bertanya apa yang dimaksud dengan gereja dalam pemahaman Katolik. Nah, dalam Katolik itu gereja itu memiliki dua pemahaman, yaitu yang pertama adalah gereja adalah gedung, dan yang satu lagi adalah gereja itu adalah badan atau organisasi tersebut. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan Vanessa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa, yaitu tadi kan kita udah baca itu Konsili Vatikan. Nah, apa dampak buruk sebelum Konsili Vatikan II? Yang pertama itu adanya kurang pelayanan sosial, di mana gereja Katolik itu cenderung fokus pada kegiatan keagamaan dan kurang memperhatikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kurangnya dialog antar agama, di mana gereja Katolik pada zaman itu sebelum Konsili Vatikan II cenderung menekan kebenaran dan otoritasnya sehingga sulit untuk berdialog dengan agama-agama lain. Yang ketiga, dampak buruknya yaitu kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, di mana gereja Katolik pada masa itu cenderung tidak memperhatikan hak asasi manusia, terutama hak-hak orang miskin. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok Rafael. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu, apa saja tugas gereja terhadap martabat manusia? Tugas gereja terhadap martabat manusia itu yaitu membebaskan martabat kodrat manusia dari segala perubahan paham, misalnya terlalu menekankan atau mendewakan tubuh manusia atau sebaliknya. Yang kedua itu menolak dengan tegas segala macam perbudakan, pemerkosaan martabat dan pribadi manusia. Dan yang kedua, tugas gereja terhadap masyarakat manusia yaitu yang pertama, membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, terutama yang miskin, seperti karya-karya amal. Yang kedua itu mendorong semua usaha ke arah persatuan, sosialisasi, dan persekutuan. Yang ketiga, tugas gereja terhadap usaha dan karya manusia yaitu gereja akan tetap bersikap positif dan mendorong setiap kemajuan ilmiah dan teknik di dunia, asal tidak menghalangi, melainkan secara positif mengusahakan tercapainya tujuan akhir dari manusia. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok setia. Baik, saya ingin bertanya. Jadi, mengapa gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II menganggap dunia jahat dan berdosa? Mengapa gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan kedua menganggap dunia itu jahat dan berdosa? Oke. Saya akan menjawab dari pertanyaan Rizky. Karena gereja Katolik mengajarkan bahwa manusia lahir dengan dosa asal akibat jatuhnya Adam dan Hawa. Saya akan menambah jawaban dari Kana. Gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II cenderung memandang dirinya sebagai entitas yang terpisah dari dunia. Gereja dianggap sebagai tempat keselamatan yang suci, sementara dunia dianggap sebagai yang penuh dengan godaan dari dosa. Sekian jawaban dari kami. Oke, terima kasih. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok setia. Baik, kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa pesan dalam Injil Matius 5 ayat 13-16 terkait hubungan gereja dan dunia? Yang pertama, gereja dan umat Katolik harus menjadi garam dan terang dunia.
Garam dan terang dunia memiliki fungsi yang dapat memberikan perubahan dimanapun ia akan berada. Garam dunia berarti orang percaya dan gereja dan harus menjadi teladan yang baik dalam dunia. Kemudian garam dunia itu umat Katolik harus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat hubungan dengan dunia sekitarnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana komitmen Anda sebagai anak Katolik untuk mewujudkan keterlibatan dalam membangun dunia dalam masyarakat saat ini? Yang pertama, sebagai seorang Katolik, penting untuk menjaga kehidupan rohani melalui doa, meditasi, dan refleksi. Ini akan membantu seseorang untuk mendapatkan panduan dan inspirasi dari iman mereka saat mereka terlibat dalam membangun masyarakat. Yang kedua, Gereja Katolik mendorong para anggotanya untuk terlibat dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan. Dan ketiga, Katolik diajarkan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan mengatasi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang keempat, keluarga adalah unit dasar masyarakat dalam ajaran Katolik. Membangun keluarga yang kuat dan mendukung nilai-nilai keluarga yang sesuai dengan ajaran Katolik adalah suatu bentuk kontribusi yang penting dalam masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai seorang Katolik, penting untuk mengamalkan etika dalam bisnis dan profesionalisme. Ini termasuk berperilaku jujur, adil, dan moral dalam interaksi dengan orang lain di tempat kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya, Pak. Silakan. Bagaimana hubungan gereja dan dunia, terutama setelah Konsili Vatikan kedua hingga pada zaman sekarang? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kang Faro. Bagaimana hubungan gereja dan dunia, terutama setelah Konsili Vatikan II hingga pada zaman sekarang? Setelah Konsili Vatikan II itu hubungan antara Gereja Katolik dan dunia mengalami perubahan signifikan. Gereja Katolik mulai memandang dunia secara positif dan berusaha untuk terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Yang kedua itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh Gereja Katolik untuk memperbaiki hubungannya dengan dunia. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat, meningkatkan dialog antar agama, mengakui makna keunggulan agama-agama non-Kristen dengan rendah hati dan jujur, dan yang terakhir itu meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi. Demikian. Bagaimana, Jana Faro? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Vanessa. Kita beri tepuk tangan kepada mereka. Silakan duduk. Baik, setelah presentasi dari tiap kelompok masing-masing, kita masuk ke bagian ini, yaitu menganalisis dan evaluasi ya. Nah, sebelum kita sampai pada tahap ini, ya silakan perhatikan ke sini, yang membelakangi saya boleh perbaiki posisi duduknya. Silakan ke samping. Kita masuk kegiatan penutup ya, ada peneguhan. Yaitu yang pertama, tadi dalam pembahasan kalian ya, pandangan baru tentang dunia dan manusia. Sebelum Konsili Vatikan kedua, bagaimana pandangan gereja terhadap dunia ya? Pada masa lampau dunia seringkali dipandang negatif ya. Seperti dunia dianggap berdosa, sehingga dunia tidak berharga di hadapan gereja ya. Dunia dianggap berbahaya, dunia dianggap jahat dan tidak termasuk dalam lingkup keselamatan umat manusia, dan menjadi rintangan bagi manusia untuk mencapai keselamatan. Kemudian Konsili Vatikan kedua mengajak kita untuk melihat dunia secara lebih positif ya. Dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala hal yang ada di sekelilingnya. Kemudian dunia menjadi pentas berlangsungnya sejarah umat manusia, dan dunia diciptakan dan dipelihara oleh cinta kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan gereja dan dunia? Yang pertama, gereja sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Itu tadi sudah kita baca di Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kemudian gereja menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Artinya gereja harus menjadi pewarna di tengah dunia. Kemudian dunia menjadi tempat gereja berbakti, dan dunia tidak dihina dan dijauhi, tetapi didatangi dan ditawari keselamatan. Lalu yang kedua, dunia dijadikan mitra dialog, teman ya, sebagai sahabat. Nah, gereja melihat dunia sebagai sahabat untuk berdialog, berkomunikasi.
Sehingga dengan adanya hubungan itu gereja bisa mewartakan nilai-nilai Injil di tengah dunia. Kemudian gereja menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekular. Artinya gereja tidak serta-merta untuk menguasai segala macam sistem yang ada di dunia, misalnya sistem pemerintahan ya. Ya, gereja juga harus taat pada pemerintah walaupun gereja punya aturan sendiri. Nah, tugas gereja terhadap dunia yang pertama tadi terhadap martabat manusia. Tentunya menolak segala macam perbudakan dan pemerkosaan terhadap martabat dan pribadi manusia. Lalu yang berikut, memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptanya. Terkait masyarakat manusia, membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, terutama yang miskin. Karya-karya sosial gereja itu misalnya panti asuhan, panti jompo, gitu ya, itu termasuk dalamnya. Kemudian rumah sakit, poliklinik, itu. Lalu yang berikut, mendorong semua usaha ke arah persatuan, sosialisasi dan persekutuan yang sehat di bidang kewargaan dan ekonomi. Tentunya semua karya sosial itu untuk membangun bangsa dan negara, untuk kesejahteraan warga, bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang kemudian karena universalitasnya atau bersifat umumnya, gereja menjadi pengantara antara masyarakat dengan negara. Di mana tadi bahwa gereja dengan dunia itu harus kolaboratif ya. Maka gereja harus menjadi sarana untuk komunikasi, sarana komunikasi antara umat Katolik dengan negara gitu maksudnya. Kemudian usaha dan karya manusia. Gereja meyakini bahwa semua usaha manusia mempunyai nilai yang sangat tinggi karena merupakan sumbangan pada pelaksanaan rencana Tuhan. Lalu gereja bersikap positif terhadap kemajuan ilmiah dan teknologi di dunia. Misalnya sekarang gadget itu ya sudah berkembang pesat. Gereja menerima itu. Gereja menjadikan itu sebagai sarana pewartaan Injil, sebagai sarana pewartaan gereja. Misalnya kita lihat di Instagram, di media sosial, soal ibadah hari Minggu juga ada Ekaris atau ibadah online ya. Itu karena teknologi tadi. Kemudian Konsili Vatikan kedua mencatat masalah-masalah yang dilihat sebagai masalah yang mendesak. Dengan majunya dunia ini, walaupun sudah ada kerjasama antara dunia dengan gereja atau antara negara dengan gereja, gereja tetap melihat secara mendasar soal martabat manusia ya. Bahwa yang menjadi keprihatinan gereja saat ini adalah terkait dengan martabat pernikahan atau kehidupan keluarga, bahwa banyak orang Katolik yang sudah menikah bercerai atau pisah ya, akhirnya menjadi berantakan keluarga itu. Kemudian pengembangan kemajuan kebudayaan. Gereja juga menerima budaya-budaya lokal, budaya-budaya suku untuk masuk ke dalam gereja. Kemudian terkait kehidupan sosial ekonomi dan politik, artinya gereja juga berpartisipasi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang miskin ya. Lalu perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa. Ketika ada konflik, pasti gereja turun tangan. Gereja turut berpartisipasi untuk membawa kedamaian di tengah konflik itu. Oke, sampai pada bagian ini ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Baiklah. Nah, kita lanjut ke refleksi dan asesmennya. Silahkan kalian kerjakan di selembaran ini. Silakan dicatat jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan itu sebagai asesmen formatif ya. Setelah itu nanti langsung masuk ke bagian refleksinya.
Sudah selesai refleksinya, asesmennya? Sudah? Oke, saya kumpul ya. Dibikin namanya, Pak. Nah, nanti aja. Setelah kita refleksi, sebelum kita tutup, saya mau minta pendapat kalian ya. Apa kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran materi ini? Silakan, Grace. Menurut saya atau kesimpulan yang saya dapatkan dalam pembelajaran kali ini adalah bagaimana hubungan gereja dan dunia dan apa saja tugas-tugas gereja seperti martabat manusia, masyarakat manusia dan usaha dan karya manusia. Dan pastinya yaitu pandangan gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan ataupun sesudah Konsili Vatikan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Grace. Ada lagi? Ada lagi dari yang lain kesimpulannya? Ya, silakan. Kita sebagai anak muda Katolik dituntut untuk mengikuti kegiatan gereja seperti melayani di gereja, mengikuti kegiatan OMK, sedinar, doa kering, dan kegiatan di masyarakat sekitar. Oke. Baik, tepuk tangan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran hari ini bahwa gereja sangat menghargai martabat manusia, sehingga kami dapat mengetahui keprihatinan gereja terhadap dunia seperti angka perceraian yang tinggi, angka perundungan, serta hal-hal yang buruk yang dialami dunia. Baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai generasi muda dalam Gereja Katolik ya. Sebelum kita tutup dengan doa, pembelajaran selanjutnya itu materi kita tentang tugas-tugas gereja ya, supaya baca materi itu di rumah. Oke, silakan. Siapa petugas doa yang bersedia untuk bawa doa? Satu orang? Saya, Pak. Oke, silakan, Canavaro. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyelenggaraan-Mu tadi hingga kami dapat mengamati pembelajaran kami hari ini. Tuhan, kiranya kami mau pulang, Tuhan, berkatilah dalam mau pulang kami, lindungilah kami dan jauhkanlah segala berbahaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji dan nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, siapkan. Oke, selamat siang semuanya. Silakan kembali ke rumah masing-masing.